guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ayu Bejo di channel Bincang. Gak kerasa banget, udah hampir 9 bulanan gue hiatus dari dunia perkontenan. Maksudnya udah hampir 9 bulan atau 10 bulan gitu dari awal mula gue upload konten perdana gue di channel ini. Dan hingga pada akhirnya hari ini gue mendapatkan suatu anugerah dari Tuhan, mengumpulkan niat, akhirnya gue bisa review buku lagi guys. Ada yang kangen gak sih? Oke, sebelum kita masuk ke konten perbukuan yaitu review buku, gue bakal cerita sedikit mengenai kehidupan gue selama perhiatusan gue. Dalam beberapa bulan terakhir, hidup gue tuh kayak roller coaster gitu loh guys. Jadi gue yang awalnya raja dari para jomblo gitu, queen sih. Akhirnya gue udah married guys. Dan pada akhirnya gue juga ikut suami gue tinggal bersamanya di Lombok. Jadi gue udah nggak tinggal di Batam lagi. Bagi kalian yang belum tahu, gue ini aslinya Batam, tapi gue nggak tinggal di Batam lagi karena gue ikut suami gue. Otomatis gue juga udah nggak sekolah di Jombang lagi. Ya gue stay lah di Lombok. Jadi bagi kalian yang mau vacation, rumah gue terbuka, open the door 24 jam buat kalian. Gak ada yang bercanda. Oke, kayaknya gak usah banyak-banyak deh cerita tentang gue karena itu gak penting banget. Kembali lagi kita ke segmen Bincang Literasi, dimana kali ini gue bakal membincangkan atau mereview buku dari seorang psikiater terkemuka di Eropa. Beliau adalah Viktor Frankl yang dikenal dengan Dr. Frankl, dimana buku beliau yang gue bahas pada hari ini adalah Message for Me. Absolutely, pada mulanya buku ini merupakan sebuah tulisan yang diterbitkan oleh Dr. Frankl pada tahun 1946 di Jerman, yang mana awalnya judulnya bukanlah Message for Meaning, melainkan Psychologist Experiences the Concentration Camp, yang mana di kemudian hari berganti judul lagi, namun bukanlah Message for Meaning dulu, melainkan adalah Say Yes to Life in Spite of Everything. Nah, kemudian pada edisi-edisi berikutnya lah Dr. Frankl tidak hanya membahas pengalaman beliau di kamp konsentrasi saja, melainkan juga melengkapi tulisan beliau dengan ilmu logoterapi, di mana logoterapi merupakan ilmu yang beliau dalami. Juga di dalamnya terdapat sebuah rangkaian untuk seseorang bisa menjadi optimis, atau bisa kita sebut sebagai kiat-kiat menjadi optimis dalam menghadapi rasa sakit, rasa bersalah, bahkan di dalam ini juga seseorang bisa optimis dalam menghadapi kematian. Maka mulai terbitlah versi terjemahan Inggrisnya pada tahun 1959. Nah, yang sedang saya pegang ini adalah terbitan tahun 2019 dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan di sini tertulis telah diterbitkan dalam 49 bahasa dan 190 edisi. Surat kabar Los Angeles Times beranggapan bahwa jika Anda hanya membaca satu buku tahun ini, maka Anda akan membaca buku Dr. Frankl ini. Nah, yang menjadi menarik dari buku ini adalah buku ini menceritakan sebuah kenyataan dan sebuah fakta dari seorang tawanan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Beliau menceritakan pengalaman beliau di kamp konsentrasi, yaitu Dr. Frankl menceritakan pengalaman beliau di kamp konsentrasi melalui sudut pandang psikologi. Nah, uniknya kita tidak hanya bisa meresapi buku ini dalam sudut pandang psikologi saja, namun kita juga bisa meresapi buku ini dengan sudut pandang filosofi, bahkan teologi. Nah, meskipun Dr. Frankl merupakan seorang psikiater terkemuka, namun beliau termasuk menjadi, atau secara kebetulan beliau merupakan seorang tawanan biasa. Maksudnya di dalam buku ini menceritakan ada juga tawanan yang luar biasa. Mengapa disebut tawanan luar biasa? Karena mereka memiliki kewenangan yang tak dimiliki oleh tawanan biasa, dimana salah satunya bisa disebut seorang capo. Nah,
Lewat buku inilah kita mendapati sejarah kelam yang dibaluti dengan pencarian hidup, bahwasanya apapun bisa dirampas dari manusia kecuali satu, yaitu kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, yaitu kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Pertama-tama, ini adalah buku tentang upaya bertahan hidup. Sebagaimana warga Yahudi Jerman dan Eropa Timur pada tahun 1930-an, Frankel juga merasa dirinya aman. Sampai kemudian mereka ikut terlempar ke dalam kamp konsentrasi atau yang dikenal dengan kamp pemusnahan. Buku ini terdiri dari dua pembahasan, yang mana pembahasan utamanya adalah mengenai pengalaman Frankel di kamp konsentrasi. Dimulai dengan keraguan Frankel untuk melanjutkan studinya ke Amerika, padahal dia udah tahu gitu loh, maksudnya kalau untuk bertahan di daerahnya atau di Eropa terutama di Wina kan, dia tuh bakal dikirim ke kamp Nazi cepat atau lambat. Namun pada akhirnya beliau memutuskan untuk tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Kayaknya di buku ini kok diceritakan kok apa yang membuat Frankel untuk tetap mengabdi kepada orang tuanya, sehingga pada suatu hari datanglah hari di mana Frankel beserta 1.500 tahanan, Frankel itu termasuk 1.500 tahanan, itu dimasukkan ke dalam gerbong kereta, di mana dalam satu kereta itu terdiri dari 80 tahanan, kereta yang kayu dapat desak-desak. Jangan bayangkan ini kereta yang membawa Anda untuk berliburan. Namun kereta ini adalah kereta di mana nggak ada tempat duduk loh. Kalian duduk di atas bag atau tas kalian. Kalau kemarin tuh orang-orang kayaknya pakai tas gini gak sih? Apa sih namanya? Koper kayak gini, kayak gitu. Ya itu, jadi itu semua harta berharga yang dimiliki oleh kalian tuh dimasukin ke sana, terus kalian dudukin. Nah, tapi kalian tuh gak bakal ke pantai atau ke gunung. 1.500 tahanan adalah calon kayak calon tawanan yang mereka pada saat menaiki kereta itu mereka belum tahu apa yang akan terjadi di kehidupan mereka selanjutnya, guys. Sumpah kalian harus baca banget. Yang membuat mereka ketakutan adalah ketika kereta mau berhenti, ada sebuah teriakan dari salah satu tawanan yang mengatakan Auschwitz, dimana itu adalah camp atau sebuah gambaran dari kengerian, pemusnahan massal, pembakaran mayat hidup-hidup. Pokoknya yang terpatri di dalam semua tawanan adalah kematian, ketidakberdayaan untuk hidup. Dimulai dari sana. Disinilah Dr. Frankel menggambarkan ada 3 fase yang terjadi pada seorang tawanan melalui proses di kamp konsentrasi. Nah, fase yang pertama adalah terguncangnya kejiwaan mereka. Ini terjadi tepat ketika mereka sampai di kamp konsentrasi yaitu Auschwitz, di mana tempat kereta api berhenti, mereka semua terserang deg-degan mendengarkan nama Auschwitz, di mana mereka turun dari kereta api. Mereka tuh udah diperlakukan tidak layak sebagai manusia. Dipilih-pilih dulu ya, dipilih ke turun atau dipilih ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri itu untuk orang yang sakit, kalau ke kanan tuh masih mereka kayak udah tampak bugar, masih bekerja, masih bisa jadi budak lah gitu. Nah, yang sakit ini, masalahnya yang sakit ini kalian tahu nggak dibawa kemana? Yaitu ke rumah pemusnahan, maksudnya di kamar gas, terkenal dengan kamar gas, dan kalian dibakar. Nah, fase kedua yang dirasakan oleh seorang tawanan yaitu ketika mereka diselimuti oleh rutinitas yang sangat kejam, di mana di sini pada fase ini mereka telah kehilangan rasa belas kasihan mereka. Bukan mereka menjadi kejam, namun kayak karena udah sering diperlakukan secara
tidak manusiawi, sehingga mereka udah bebal, perasaan mereka tuh kayak udah bebal, udah nggak merasakan apa. Bahkan mereka tuh makan dengan kerjaan yang seperti itu aja, mereka makan tuh hanya secuil roti itu sehari sekali, secuil roti sama bubur apa ya bahasanya tuh, bubur yang udah cuma kacangnya tuh di bawah, jadi cuma airnya dikit gitu loh. Nah, fase terakhir yang terjadi pada seorang tawanan ialah ketika mereka dibebaskan. Secara psikologis, apa yang terjadi pada seorang tawanan yang baru dibebaskan itu disebut dengan depersonalisasi, di mana mereka tuh menganggap nggak nyata, ini masa kita bebas setelah kita merasakan beberapa tahun kita merasakan kekejaman yang amat sangat, apa benar kita dibebaskan? Seperti Frankel juga merasakan seperti itu, kayak setelah beberapa saat yang lalu mereka dijanjikan akan dibebaskan, entah bagaimana mereka ditipu lagi. Maksudnya tuh kayak apa ya, pada fase ini sebenarnya salah gitu loh kalau orang menilai kalau seorang tawanan yang udah berapa lama dibebaskan itu nggak perlu bimbingan konseling gitu loh, padahal itu sangat dan amat perlu. Karena ketika mereka seorang tawanan ya, salah satunya ya otomatis bukan Dr. Frankel itu, namun Dr. Frankel menceritakan ada salah satu tawanan, mereka keluar dari itu kan mereka kayak merasa nggak kan, setelah mereka merasakan kenyataan akhirnya mereka itu menjadi kejam gitu loh, kayak mereka tuh kan rasa belas kasihannya yang dulu itu udah nggak ada, jadi tuh mereka kayak dulu kok aku diperlakukan seperti ini, maka kalian enggak. Jadi kalau seorang tawanan itu nggak dibimbing dengan secara bijak dan secara sabar, maka dia akan menjadi seseorang yang tidak manusiawi sebagaimana yang pernah ia rasakan. Menarik dari buku ini adalah setelah Dr. Frankel menceritakan pengalaman beliau di kamp konsentrasi yang amat menggugah hati kita, beliau juga menambahkan tentang ilmu logoterapi secara luas dan gamblang di dalam buku ini, di mana di dalam logoterapi itu mengajarkan ada tiga cara untuk menemukan makna hidup. Nah, jalan yang pertama yaitu dengan cara berkarya atau melalui tindakan. Sedangkan jalan yang kedua untuk menemukan makna hidup yaitu dengan cara mencari pengalaman atau bisa juga dengan mengenal seseorang. Dengan kata lain, dalam mencari makna hidup tidak hanya diperlukan tidak hanya bisa ditemukan di dalam pengalaman saja, melainkan juga di dalam cinta. Nah, yang terpenting dari menemukan makna hidup adalah cara yang ketiga, yaitu menemukan makna hidup. Di mana contohnya di sini Frankel mengambil analogi bahwa para korban atau para tawanan Nazi saja seperti beliau, seperti Dr. Frankel sendiri, di saat-saat yang dimana keadaan tidak lagi bisa dirubah, dimana mental sudah tidak bisa diajak kompromi lagi, namun masih ada secercah harapan. Nah, harapan itulah yang bisa membuat sikap seseorang itu menentukan jalan hidupnya sendiri. Mereka bisa berkembang melalui dirinya sendiri dan melampaui dirinya sendiri, sehingga tanpa disadari mereka bisa merubah dirinya sendiri. Nah guys, buku ini sangat cocok bagi seseorang yang ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik, dan sangat direkomendasikan bagi kalian atau bagi seseorang yang sekarang itu masih nggak tahu